Hai, kami dari kelompok 5B akan mempresentasikan mengenai militer, Soekarno, dan G30 SPKI. Sumbangan yang diberikan Angkatan Darat pada masa demokrasi terpimpin dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia memiliki tugas dalam menjaga pertahanan dan keamanan, mengamankan pergolakan di daerah, dan mengatasi masalah Irian Barat. Dalam menjaga pertahanan dan keamanan, keterlibatan militer Indonesia dalam politik mempunyai akar dan latar belakang yang panjang. Pada masa demokrasi terpimpin ini, kaum militer memiliki campur tangan dalam hal politik karena beberapa faktor, yaitu keadaan yang menuntutnya lantaran dalam situasi perang kemerdekaan dicemooh dan dipojokkan oleh elit sipil, kemudian dipengaruhi dan ditarik ke arena politik serta dijadikan alat kekuasaan politik. Program pertama yang dilakukan ketika munculnya Angkatan Darat sebagai kekuatan politik yakni melakukan pemantapan dan konsolidasi intern terutama terhadap komandan militer regional. Namun, kemudian muncul pembangkangan dari beberapa panglima daerah pada pertengahan tahun 1956 yang kemudian berlanjut menjadi pemberontakan daerah. Pergolakan daerah ini pada akhirnya dapat diatasi oleh Angkatan Darat. Kedudukan politik Angkatan Darat semakin diperkuat bersamaan dengan perkembangan kampanye pembebasan Irian Barat yang bergeser dari upaya-upaya diplomatik ke upaya-upaya militer. Pada Desember 1961, Soekarno membentuk Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat yang berada di bawah pimpinannya sendiri dan Nasution sebagai wakil dan Mayor Jenderal Yani sebagai kepala staf. Berkat serangan-serangan yang dilakukan, akhirnya tercapai sebuah persetujuan antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 15 Agustus 1962, yakni penyerahan perurusan Irian Barat kepada PBB. Hingga akhirnya pada tanggal 1 Oktober 1962, PBB mengambil alih Irian Barat untuk jangka waktu 7 bulan, yang kemudian diserahkan kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Berdirinya TNI di Indonesia. Pembentukan kekuatan senjata idealnya dibentuk di awal kemerdekaan, sebab merupakan alat vital yang menentukan tegak rubuhnya serta timbul tenggelamnya suatu negara. Namun, militer di Indonesia tidak dibentuk pada awal kemerdekaan. Dalam sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan untuk membentuk sebuah tentara kebangsaan. Namun, putusan itu diralat dalam sidang PPKI tanggal 23 Agustus 1945 dengan mengumumkan pembentukan BKR. Organisasi ketentaraan baru dibentuk 2 bulan setelah kemerdekaan dengan nama Tentara Keamanan Rakyat. Militer dibentuk dengan mengumpulkan anggotanya dari berbagai organisasi seperti PETA, KNIL, HEIHO, Laskar Lanskar, serta Barisan Rakyat lainnya. Pada tanggal 1 Januari 1946, atas prakarsa markas tinggi TKR, pemerintah mengubah Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dan Kementerian Keamanan Rakyat menjadi Kementerian Pertahanan. Kemudian setelah itu, keluar maklumat pemerintah tanggal 26 Januari 1946 yang mengganti nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia. Di maklumat tersebut disebutkan bahwa TNI bersifat nasional dan satu-satunya organisasi militer di Indonesia. Dalam suatu sistem demokrasi, negara berperan sebagai pelindung masyarakat dari ancaman dan gangguan. Dalam sebuah negara tersebut, militer berfungsi agar ancaman dan gangguan itu menjadi minimal. Militer mempunyai kewajiban berkaitan dengan perlindungan negara demi memproteksi masyarakat dari ancaman fisik. Pada masa demokrasi terpimpin, militer kemudian menempatkan posisinya juga dalam pemerintahan, yaitu dengan adanya dui fungsi ABRI. Dui fungsi adalah gagasan yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru yang menyebutkan bahwa TNI memiliki 2 tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara, dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dui fungsi sekaligus digunakan untuk membenarkan militer dalam meningkatkan pengaruhnya di pemerintahan Indonesia, termasuk kursi di parlemen hanya untuk militer dan berada di posisi teratas dalam pelayanan publik nasional secara permanen. Melalui dui fungsi dan Orde Baru sebagai kendaraan politik, tentara bisa masuk dalam semua jaring lapisan masyarakat Indonesia. Dengan cara ini, yang mencapai puncaknya pada 1990-an, namun masih tetap kuat setelahnya, para perwira militer selama Presiden Soeharto memegang posisi kunci dalam semua tingkat pemerintahan di Indonesia, termasuk wali kota, pemerintah provinsi, duta besar, perusahaan milik negara, peradilan, dan kabinet Soeharto.
Seperti kita ketahui bahwa sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan dari sistem presidensil ke sistem parlementer sebagai upaya untuk menghapus kesan bahwa pemerintahan Soekarno-Hatta bukanlah boneka Jepang. Akibatnya, kedudukan Presiden Soekarno berubah tidak lagi sebagai kepala pemerintahan tetapi hanya sebagai kepala negara. Kedudukan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Dalam tahun 1950 terjadi perubahan konstitusi di mana UUD 1945 diganti dengan UUD 1950. UUD 1950 ini berlaku sampai dengan diberlakukannya kembali UUD 1945 pada pertengahan tahun 1959. Soekarno menyatakan bahwa pengalaman selama 11 tahun dengan sistem demokrasi liberal atau parlementer menunjukkan bahwa demokrasi tidak cocok dengan kepribadian Indonesia. Soekarno melihat posisi oposisi hanya sebagai pengganggu terhadap kabinet karena hanya melakukan penentangan tanpa memberikan solusi atau kesempatan kepada kabinet yang memerintah. Menghindari hal tersebut, Soekarno menginginkan terbentuknya suatu kabinet yang diisi oleh semua unsur golongan masyarakat sehingga semua golongan dapat terakomodasi. Soekarno berusaha menginterpretasikan atau menerjemahkan demokrasi berdasarkan pemahamannya yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Soekarno menginginkan suatu konsep demokrasi ala Indonesia yang lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan gotong royong di bawah tuntutan seorang pemimpin. Konsepsi Presiden Soekarno tentang demokrasi sebenarnya memuat 3 hal pokok yang terkandung di dalamnya, yaitu adanya diperkenalkan gaya kepemimpinan dan sistem pemerintahan baru yang kemudian dikenal dengan sistem demokrasi terpimpin. Kedua, untuk mewujudkan konsepsi baru tersebut, maka ia mengusulkan pembentukan kabinet gotong royong. Ketiga, dibentuknya Dewan Nasional yang terdiri dari sebagian besar golongan fungsional. Setelah seringnya Soekarno mengkritik demokrasi parlementer dan sistem multipartai dengan pidato-pidatonya politik yang makin kritis dan masa tersebut seperti pergolakan dalam badan konstituante dan parlemen membuka kesempatan bagi Soekarno untuk ikut menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan mengambil tindakan dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi pembubaran konstituante, berlakunya kembali UUD 1945, tidak berlakunya UUD 1950, pembentukan MPRS dan DPAS. Kebijakan lainnya ialah pembentukan kabinet kerja, pembentukan Nasakom, pembentukan Bappenas, deklarasi ekonomi, menarik keanggotaan dari PBB, pembentukan kabinet kerja, dan masih banyak lagi. Tentunya kebijakan-kebijakan tersebut mempunyai tujuannya masing-masing. Setelah Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959, pokok Dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu Partai Komunis Indonesia menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa PKI ada mandat untuk mengakomodasi persekutuan konsepsi yang sedang marak di Indonesia kala itu, yaitu selang ideologi nasionalisme, agama Islam, serta komunisme yang dinamakan Nasakom. Dengan terbentuknya sistem pemerintahan baru tersebut, PKI dan tentara mengambil langkah-langkah untuk memperkuat posisi mereka. PKI merupakan salah satu partai yang bersinar pada masa demokrasi terpimpin. Dikutip dari buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 tahun 2008 karya M. Sirik Cleves, pada pemilihan anggota Dewan Provinsi yang diselenggarakan pada semester kedua tahun 1957, PKI memperoleh keuntungan yang sangat besar. Keberhasilan PKI dalam pemilu daerah 1957 tidak terlepas dari strategi politik kedekatan pada Soekarno. Dilansir dari buku Partai, Kebijakan dan Demokrasi tahun 2000 karya Hans Dieter Klingemann, PKI berusaha mendapatkan citra partai nasionalis dan Pancasilais dengan cara mendukung kebijakan Soekarno. PKI juga memanfaatkan konsep Nasakom yang diajukan oleh Soekarno untuk mendapatkan posisi dalam pemerintahan. PKI paham benar mencari celah politik dari demokrasi terpimpin melalui sosok Soekarno. Konflik antara PKI dengan TNI.
Era demokrasi terpimpin telah membentuk suatu wujud baru dalam kancah perpolitikan Indonesia pada kurun waktu 1959 hingga 1965. Di era ini terdapat suatu sistem yang menempatkan Soekarno sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga kekuatan-kekuatan politik yang ada menggantungkan harapannya pada Soekarno. Sama halnya seperti Partai Komunis Indonesia, yang mana pada era ini PKI merupakan partai yang diuntungkan dengan pemberlakuan demokrasi terpimpin. Terlebih ketika adanya konsep Nasakom yang digaungkan oleh Soekarno, yang mana dengan adanya Nasakom ini dapat dikatakan telah memberikan ruang pergerakan yang lebih luas bagi perkembangan paham komunisme di Indonesia. Akan tetapi, dengan adanya konsep Nasakom ini justru menghasilkan konflik yang sengit antara TNI AD dengan PKI. Hal ini terlihat dengan melanggengnya PKI dalam tubuh pemerintahan. TNI AD merasa bahwa kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI ini akan membahayakan bagi keutuhan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, TNI seringkali berusaha untuk membendung berkembangnya Partai Komunis Indonesia. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh TNI untuk membendung berkembangnya Partai Komunis Indonesia ini seperti membuat organisasi-organisasi yang bertujuan untuk melawan kegiatan-kegiatan PKI dengan organisasi-organisasi di bawahnya yang dinamai Sekber Golkar, yang mana pembentukan organisasi ini dilandasi atas pertimbangan untuk mengimbangi dominasi PKI. Di sisi lain, Partai Komunis Indonesia ini tidak tinggal diam atas perlawanan TNI terhadap mereka, yang mana para pimpinan Partai Komunis Indonesia ini sadar bahwa sewaktu-waktu TNI AD dapat bertindak keras terhadapnya dengan senjata-senjata yang dimiliki oleh mereka. Dan PKI yang tidak bersenjata tentunya tidak akan mampu melawannya, sehingga membuat Ketua PKI, D.N. Aidit, mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar kaum buruh dan petani dipersenjatai. Hal ini pun diperkuat dengan desakan dari Perdana Menteri Cina supaya membentuk Angkatan Kelima. Banyak peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang harus diingat oleh masyarakat, apalagi kita sebagai generasi muda. Salah satunya adalah peristiwa Gerakan 30 September atau yang biasa dikenal dengan nama G30 SPKI. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Jakarta dan Yogyakarta ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta. Sesuai dengan namanya, gerakan ini berisi dan didukung oleh salah satu partai politik besar dan kekuatan politik besar pada masa itu, yaitu Partai Komunis Indonesia. Latar belakang peristiwa ini merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Kemudian, terdapat keinginan PKI dengan dibentuknya Angkatan Kelima yang terlepas dari ABRI. Namun, tidak disetujui oleh petinggi Angkatan Darat dan juga terdapat konflik internal Angkatan Darat itu sendiri. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat. 3 di antara 6 jenderal yang menjadi target pembunuhan dilakukan di kediamannya. Sisanya diculik dan mengalami penyiksaan di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jenazah ke-7 perwira Angkatan Darat itu ditemukan beberapa hari setelah peristiwa itu terjadi. Ke-6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Paroman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo. Sementara itu, Panglima TNI Abdul Haris Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri, tetapi
Putrinya, Ade Irma Nasution, tewas tertembak dan ajudannya, Letu Pierce Andreas Tendean, diculik dan ditembak di lubang buaya. Dan kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Pasca pemberontakan PKI 30 September 1965, kondisi Indonesia pada saat itu dapat dikuasai oleh Angkatan Darat. Majen Soeharto yang menjabat sebagai Panglima Kostrad merencanakan aksi pembalasan dan pengejaran terhadap simpatisan-simpatisan PKI. Terjadi penangkapan besar-besaran terhadap simpatisan PKI maupun organisasi-organisasi yang diidentikan dengan komunis seperti Lekra, CGMI, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia, dan lain-lain. Sejumlah laporan menyebut korban jiwa yang ditimbulkan mencapai ratusan ribu orang di berbagai daerah, terutamanya di Pulau Jawa dan Bali. Dampak dari pemberontakan PKI 30 September 1965 ini, jika dilihat dari kondisi sosial politik Indonesia, sangat mempengaruhi sekali. Kehidupan ideologi nasional yang belum mapan pun ditambah lagi dengan kondisi politik yang tidak stabil dikarenakan terjadi konflik antar partai politik. Kehidupan ekonomi pun lebih suram sehingga terjadi kemelaratan dan kekurangan makanan di mana-mana. Janji yang berulang-ulang diucapkan oleh Presiden Soekarno untuk memberikan penyelesaian politik yang adil terhadap pemberontakan G13 PKI belum juga diwujudkan. Sementara itu, gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI kian keras dan bertambah luas. Situasi yang menjurus ke arah konflik politik tersebut bertambah lagi dengan munculnya rasa tidak puas terhadap keadaan ekonomi negara. Dalam keadaan serba tidak puas dan tidak sabar, akhirnya tercetuslah Tri Tuntutan Hati Rakyat, atau lebih dikenal dengan Tri Tuntutan Rakyat, disingkat Tritura, dengan dipelopori oleh KAMI dan KAPI pada tanggal 12 Januari 1966. Kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila memenuhi halaman DPR GR dan mengajukan 3 buah tuntutan yang kemudian dikenal sebagai Tritura, itu yang isinya adalah 1. Pembubaran PKI, 2. Pembersihan Kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur G13 PKI, dan 3. Penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.